Ini merupakan salah satu program dari desa kita yang insya Allah terus menerus kita pertahankan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan bibit-bibit qori dan qori'ah menjadi qori internasional. Amin ya robbal. Musabaqah ini merupakan salah satu ajang dan wadah mencari bakat anak-anak kita. Besok kita ganti namanya Laksana Idol. Wow, mantep kan ya? Laksana Idol, oh, keren ya. Ajang pencarian bakat, terutama para qori dan qori'ah. Bahwa dari acara ini kita ambil kesimpulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, beliau menyatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia itu bisa kuat, dunia itu bisa maju, negeri kita Indonesia bisa kuat, desa Laksana Kampung Priuk bisa maju ditopang melalui 4 golongan manusia. Benar. Ini sekarang kan pendidikan kita jujur aja bang, berorientasi pada pemikiran otaknya aja. Anak kita diisi otaknya biar pinter matematika, fisika, internet, tapi batinnya kosong, agamanya dangkal. Maka jangan kita heran sekarang banyak muncul orang pinter cuman kagak bener. Simbol orang kaya. Kenapa simbolnya telunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bangun masjid bang di sana ya, tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ditekuk orang, agak model lu nunjuk-nunjuk. Orang kaya beda, orang kaya lagi duduk bareng nih, terus orang kaya kentut pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat, sehat bapak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis kita dibully bu kita, lu setan lu, bu bangke lu. Punya adab bener lu, kentut sembarangan, pindah suruh pinggir kali diusir. Makanya hati-hati ibu, nih ada undang-undang baru sekarang. Kalau ibu nyuci baju suami atau celana suami, nemuin duit, ketika dicuci ada duitnya, itu diangkat, nah ada duit ini, itu ibu kena pasal namanya pencucian uang. Kalau ibu ambil itu duit, ibu kena pasal lagi. Itu pasalnya menyembunyikan barang bukti. Kalau ibu belanjain, ibu kena pasal lagi menghilangkan barang bukti. Wah, belum lama ceramah di Kementerian Pemberdayaan Masyarakat. Saya ngomong di situ, apa tugasnya pementeri itu? Untuk apa? Memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, fakir miskin, orang-orang yang lemah, yang tinggal di kolong-kolong jembatan. Mereka rekrut semua, bagi, kasih. Kenapa? Karena fakir miskin adalah tanggung jawab dipelihara oleh negara. Ini amanat undang-undang. Bu, cuma kalau udah dibantu, supaya apa? Dibantu supaya bisa maju, bisa mandiri. Jangan kita ngarepin bantuan mulu, bener bung? Iya, kalau sudah dibantu biar supaya bangkit, supaya kedepannya bisa membantu yang lain. Begitu musinya. Jangan tiap tahun dia lagi. Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik jadi khalifah ngomong apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sahabat yang lain bertanya, Khalifah, kenapa kau mengucapkan innalillah? Karena ini satu musibah buat saya. Saya bukanlah orang yang terbaik dari mereka. Begitu ibu. Umar bin Abdul Aziz menjabat cuma 2 tahun, bukan 2 periode, tapi namanya dikenang sampai sekarang. Ini udah 2 periode masih jelek lagunya. Bener. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun memimpin, beliau luar biasa, namanya dikenang dalam sejarah. 2 periode habis semuanya. Ya enggak? Rame sekarang di media. Kalau memang bener unjukin aja nih ijazah saya yang asli, begitu ngomong aja, bener, nggak usah puyang-puyang, rame-ramein medsos saja, pusing-pusing aja. Berhenti semua tuh polemik. Kalau berani berkata, ini saya kuliah, saya juga UGM nih, UGM urusan gila mancing. Iya, saya mau mancing mulu bang lurah. Makanya ya Allah, ayo kita kepengen semuanya keterbukaan, transparan semuanya, rapi semuanya. Maka pemimpin yang baik seperti itu. Siang dilantik, malamnya pesta. Umar bin
Abdul Aziz pesta apa? Pesta air mata di mihrab di masjid, nangis dia merasa tidak mampu. Tapi apa? Semua baik, lancar semuanya ada insya Allah. Kalau pemimpin-pemimpin kita takut sama Allah, rakyatnya pasti senang, pasti bahagia dan sejahtera. Nah, biarin saya bantuin biar ditambahin. ya baiklah Bang Yadi. Iya, Ucok. Hadirin jamaah, marilah bersama kita akan simak. Iya. Mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Nur Fadilah atau yang biasa kita kenal dengan Ustadz Tile. Kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Tile, waktu dan tempat kami silahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Wajib syukur alaina madalillah hidup. Wajib syukur alaina madalillah hidup. Wajib syukur alaina Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Kiai sehat walafiat. Panadol Kiai. Panadol Kiai. Panadol bukan panadol. Panadol obat sakit kepala Yadi. Iya. Yang ada juga kalau duduk paramek. Pulang baru paracetamol. Alhamdulillah Kiai, ini ustadz-ustadz kita, masyarakat, tokoh masyarakat, Babinsa, Bapak Kepala Desa udah ada di sini. Ya, silakan Kiai. Ibu-ibunya di belakang. Ya, ada semuanya. Tokoh pemuda, panitia di samping. Ya, Kiai ya, biar saya kasih tahu ini. Hansip di depan, Hansip. Dah Kiai, udah racunin yang begini mana? Nggak boleh ngomong-ngomong. Kiai mau ceramah, hikmah yang akan disampaikan oleh Kiai yang nanti kita akan dicerna untuk menjalani dan mengimplementasikan kehidupan kita. Kalau Bang Yadi ngomong, Kiai kapan ceramahnya? Sedangkan Kiai masih ada agenda lagi. Ya, hampura. Dan ditunggu oleh umat sampai besok pagi. Betul kan Kiai? Makanya Bang Yadi ngomong lagi, Kiai kapan ngomongnya? Hampura, Ucok, hampura. Ngomong lagi. Nggak bisa begitu Bang Yadi. Sedang Kiai bau juga ya. Wangi, basah lagi dalya. Wangi. Minal aidin wal faidin Kiai. Mohon maaf lahir sesar. Air batin. Sesar mahalan. Ya kalau sesar mah joget goyang. Yang dengar Kiai. Udah Pak Kiai. Oh iya. Bapak Kepala Desa di samping. Iya, di samping. Iya. Yang WA-nya baru dibajak orang. Iya, tadi cerita lagi di hack. Kalau ada yang pinjaman lewat WA beliau, blokir aja. Tapi kalau lewat nomor WA Kiai Boleh. Dah. Udah ya. Nyoh, Siap, Ki. pulang. Belum ceramah. Belum. Belum ceramah. Izin ya, Bang Lurah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin yang sama kita muliakan segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatidah, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir begitu banyak. Di antaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Anwar selaku tokoh agama kita, Al-Mukarram Bapak Haji Komara selaku tokoh masyarakat kita, dan juga yang sama kita hormati Bapak Haji Amil Yusuf, dan juga hadir Bapak siapa nih? Bapak Haji Wahab dari kecamatan, dan terkhusus bil khusus sahibul wilayah kita yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa Laksana, yaitu abang saya Bang Haji Tajudin Derajat beserta istri dan seluruh para staf pemerintahan Desa Laksana, dan hadir pula Bapak Babinsa, Bapak Komandan Rano, Bapak Binamas, Bapak Komandan Haji Sumadi, dan segenap guru-guru, para tokoh yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf. Para RT, RW, Kadus, Jaro namanya ya, semuanya yang hadir, segenap jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di lapangan dalam rangka tabligh akbar. Mari kita bersama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah Desa Laksana tahun 2025 Tangerang, 04 Mei 2025. Tuh baca gede. Mudah-mudahan hadir dan kumpul kita semuanya sehat walafiat. Allah berikan rizki yang banyak, yang halal barokah. Kita doakan Bapak Kepala Desa kita dan seluruh masyarakat Desa Laksana, insya Allah keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah, dikasih rezeki yang banyak, amin. Tahun depan berangkat haji semua, sepi dah kampung. Dan terkhusus yang sama kita hormati dan sangat kita muliakan dan sangat kita banggakan, MC kita yang sudah tercemar terkenal, yaitu yang sudah terkenal dari dunia sampai akhirat. Belum. Iya, baru dunia doang. Yaitu Abang Ucok Oplet beserta Bang Haji Yadi Sembako yang udah sering masuk di TV, ibu sering lihat kan di CCTV. Insya Allah doain beliau berdua sehat walafiat, umurnya panjang sampai kiamat kurang seminggu, dan insya Allah beliau berdua langsung jadi presiden dan wakil presiden. Cuman rakyatnya setan semua. Terakhir. Para ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, Abang Son efeknya diturunin dikit, ehonya nggak usah pakai efek, suara asli aja. Coba cek Son, halo, nih yang saya pegang micnya, halo yang ada kabel ya, tes 1 2, halo, nah dah. Malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul dan hadir dalam rangka pelaksanaan salah satu kegiatan di Desa Laksana, yaitu pelaksanaan MTQ dan sekaligus tabligh akbar.
Ini merupakan salah satu program dari desa kita yang insya Allah terus menerus kita pertahankan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan bibit-bibit qori dan qoriah menjadi qori internasional. Amin ya robbal. Musabaqah ini merupakan salah satu ajang dan wadah mencari bakat anak-anak kita. Besok kita ganti namanya Laksana Idol. Wow, mantap kan ya? Laksana Idol, keren ya. Ajang pencarian bakat, terutama para qori dan qoriah kita. Bahwa dari acara ini kita ambil kesimpulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, beliau menyatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia itu bisa kuat, dunia itu bisa maju, negeri kita Indonesia bisa kuat, desa Laksana Kampung Priuk bisa maju, ditopang melalui 4 golongan manusia. Siapa mereka? Rasulullah bilang yang pertama bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para alim ulama. Negeri kita Indonesia, kampung kita desa Laksana, dan seluruhnya yang hadir di sini bisa kuat, negeri kita kampung kita bisa maju, harus ada ilmunya para alim ulama. Artinya apa? Dengan ilmunya para alim ulama kita dibimbing, mana yang hak, mana yang batil kita tahu, mana yang jelek, mana yang bagus kita tahu. Disinilah wadahnya, pentingnya ilmunya para alim ulama. Maka warga Kampung Priuk jangan kecil hati, jangan pesimis. Di kampung kita masih banyak guru dan kiai-kiai para ustazah yang membimbing kita di majlis-majlis ilmu. Tergantung kitanya mau memanfaatkan atau tidak. Tetapi Rasulullah bilang mencari ilmu nggak ada batasan waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Ya teh, ya teh. Minal mahdi ilal lahdi, itu jelas. Nuntut ilmu nggak ada batas waktunya. Ramaikan pengajian, ramaikan majelis taklim, syiarkan negeri kita, kampung kita yang kita memang cintai ini. Dengan apa? Dengan kita mensyiarkan majelis ilmu. Duduk kita di majelis ilmu. Rasul bersabda, apa kata Rasulullah? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat-nasihatnya. Guru-guru kita yang kita banggakan, yang punya majelis taklim, yang punya majelis-majelis zikir di kampung kita, jangan pernah kucilkan dan kecilkan mereka. Kenapa? Karena dengan adanya mereka kita semua dibimbing, kumpul bersama, ilmu yang dapat kita manfaatin. Maka orang yang datang ke majelis ilmu, jalan niat dari rumah melangkahkan kedua kakinya ke majelis ilmu, maka dicatatlah Allah mudahkan jalan menuju surganya Allah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin apa teh? Deh amin pakai disuruh. Nih kita ngaji, Ustadz saya pengen banget ngaji, cuman repot banget. Teh jangan ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Kapan ngajinya? Datang aja ke majelis ilmu sama guru kita, ikutin. Guru bawa kitab, ngikut, bawa kitab. Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja. Guru buka, kita buka. Guru tutup lah, tutup. Temen nyolek halaman berapa teh? Gue kebet doang. Datang saja begitu ibu, kumpul kita di situ tuh begitu doang. Mau bisa kek kagak kek, mau bawa kitab kek kagak kek, yang penting datang. Mau jiping ngaji kuping silahkan, jider ngaji sambil nyender, monggo. Mau jiler
ngaji sambil ngiler. Datang dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Pernah bang sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat tarawih aja ngeliat jadwal imam. Ngaku teh. Waduh malam ini imamnya dia tarawih ya, lama nih pindah kita tarawih ngaku aja. Makanya imam tarawih yang cepet favorit itu. Wah gue demen nih kalau jadi imam nih, nggak pakai usolli lagi udah Allahu Akbar boleh nenek penyungsep di belakang tuh, apalagi yang 1000. Wow pahalanya luar biasa. Datang kita duduk di majelis ilmu dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit mah teh minimal jeruk 2 kilo bawa. Datang doang, kadang-kadang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Teman lagi diimpus ditanya, apa yang lu rasa sih Ji? Lah yang sakit nyaut, nggak ada yang gua rasa-rasa. Lah kok begitu bisa diimpus? Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain gua jeruk, kali ada rasa, ada asamnya, ada asinnya, ada manisnya, kan ketahuan namanya. Nih kita ngaji, jangan pernah kita kecil hati. Bosan saya pengen buat ngaji tad, menterah nungguin tua-tuaan. Wah ngaji nungguin tua-tuaan. Iya kalau umur panjang, kalau udah tua kan ribet udah. Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah terasa teh, jangankan umur 50, 30 aja 40 berasa. Bener. Apalagi udah 60 70, mata kurang awas, gigi udah pada metik, nggak ada giginya, kuping kurang denger. Diajarin sama guru susah banget bacanya, innahu kana tawwaba, kuping rada kurang denger, innahu kawat tembaga. Nah ini gara-gara kuping kurang denger po. Makanya ngaji jangan nungguin tua-tuaan. Pengennya ada kenceng, semangatnya ada, cuman badan lemes, bener kan? Sekarang aja mata udah kerasa, mata udah mulai nggak awas, udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah berlentur, gigi banyak yang gugur. Diajak ngomong udah ngelantur, makan cuma bisa membubur. Nah dikit lagi masuk digotong ke dalam, ih serem. Nih guru-guru kita ngaji kumpul ya, apain katanya ngajarin dia doang, kok begitu? Jangan, antepin aja. Guru kita nih yang bakal nolongin kita. Makanya pentingnya ilmunya ulama begitu nih. Guru-guru kita, guru ntar di akhirat dipanggil duluan sama malaikat ngomong, guru cepetan, ustaz, kiai, ustazah masuk surga duluan. Ntar dulu malaikat, murid saya belum nyampe dari Kampung Priuk. Tuh dipentingin muridnya. Wah kata malaikat udah kali duluan ke surga, dilihat ke surga sama guru nggak ada. Guru protes sama malaikat, mana murid saya? Katanya udah ke surga duluan, saya lihat nggak ada. Waduh maafin guru ya, tempat cuma 2 di sini, kalau nggak surga neraka. Coba cek murid lu di neraka kali. Wah guru bela-belain lu ke neraka, baru masuk pintu neraka ada yang teriak dari dalam, guru Duh, gurunya dia kenal sama gurunya udah nggak kenal lah, udah pada angus. Bagaimana mengenalinnya? Tapi kan guru penasaran, kiai ustadz yang ngajarin, pas dikenalin dicoker-coker lah. Lu Ji, lu ngapa di sini roh? Ya roh, lu kan ngaji sama gua roh. Ngaji guru, pulang ngaji guru saya omongin mulu. Wah, dan macem-macem sama kiai sama guru lah. Nih ada guru-guru kita, tokoh agama kita ngaji udah teh lah. Anak-anak kita dibimbing ilmunya apa? Ilmunya para alim ulama. Nih bangga kita, desa Laksana bikin acara kegiatan ini. Artinya apa? Anak-anak kita sekarang udah zaman audisi. Lihat anak kita bakatnya, yang nggak didapetin ilmu di sekolah, didapetinnya di majelis ilmu. Ibu bener. Ini sekarang kan pendidikan kita jujur aja bang, berorientasi pada pemikiran otaknya aja. Anak kita diisi otaknya biar pinter matematika, fisika, internet, tapi batinnya kosong, agamanya dangkal. Maka jangan kita heran sekarang banyak muncul orang pinter cuman kagak bener. Bener kan? Lah pinter kagak bener. Itu orang-orang yang pada pakai rompi oren yang di TV kita lihat gambarnya KPK, emang orang geblek. Orang pinter bener
sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler dia punya, tapi agamanya kosong, imannya dangkal. Maka banyak orang pinter keblinger semuanya, agamanya dangkal, imannya kosong. Anak-anak kita tanemin agama dulu. Kalau agamanya mantap, insya Allah aman. Bapak ibu jangan pernah kecilin pendidikan. Anak kita pengen sekolah, pengen pinter, sekolahin. Pengen bener, tanemin ilmu agama. Majlis taklim, pesantren, jangan kecil, masukin pesantren. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Ya tad anak gua ntar masuk pesantren keluar jadi apa? Jadi orang. Nggak mungkin jadi kebo. Bener bu? Bener bu? Nih anak kita masukin ke pondok pesantren, anak kita masukin ke madrasah, kadang-kadang nggak bangga. Anak lu sekolah di mana? Ya anak gua daripada nggak sekolah. Terus lu sekolah di mana? Gua sekolahin aja di madrasah. Ngomong madrasah madurasa, kagak bangga. Maka anak-anak kita biar mentalnya kuat, akidahnya mantap, agamanya mantap. Otak anak kita boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Siapa yang bilang? Almarhum wal magfurlah, mantan presiden kita Bapak B.J. Habibie pernah berkata, imtek, iptek dan imtak ini yang penting. Tuh makanya po ngaji anak kita suruh ngaji, ngaji, ngaji. Kenapa saya ngomong sama ibu bang? Karena ibu lebih dekat sama anak. Yang lebih sayang sama anak emak. Bener bu? Ibu yang lahirin yang lebih dekat sama anak. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Emak. Nggak mungkin bapaknya bangun. Bapak mendengar bocah nangis, siapa nangis bocah itu? Gue injak bocah, gue injak bapak, kurang telaten. Nggak sabaran, tapi emak lebih dekat sama anak. Bu, sekolahin, jangan pandang kecil. Makanya Bang Lurah saya pesan guru-guru TPQ, guru-guru lekar yang ngajarin Iqra, yang ngajarin Quran, ini perlu diperhatikan. Bener? Iya, kesejahteraannya perhatiin. Jangan sekolah doang diantarin. Wah Pak Guru anak saya sekolah sini berapa ya, bayarannya berapa, SPP-nya berapa, seragamnya semua saya beli, saya borong. Wah lagi dari ngaji lekar sama ustadz sama kiai. Tuh bocah datang kayak kebo, pulang kayak kebo, nggak dianterin. Iqra udah sobek bacaan, ya Allah juz amat dibeliin sobek, enggak dibeli-beliin, peci udah bulu kagak diganti, baju koko kancingnya lain-lain. Ya ilah elah kagak diberi perhatiin. Lah beli juz amat udah sobek nggak diganti, tengah sobek, pinggir sobek, ketemu bacaan alam taro, karena tengahnya sobek ketemu alam nasro. Pulang ngaji ditanya sama emaknya, ngaji apa neng sama guru? Ngaji 2 alam mak. Kok 2 alam? Itu alam taro malam nasro. Emang usah di kampung ngaji lekar ngarepin malam Senin, malam Minggu prek. Malam Sabtu udah ngomong anak-anak jangan lupa besok ya, bayar ya, bayaran uang minyak. Wah nyebutnya uang minyak, dia kira yang ngajar patroma. Yang gede 20.000, yang kecil ceban ya, kumpul tunggu nu girang buat ini guru malam Senin bocah bayaran nih. Pas giran mau ngaji malam Senin hujan. Kagak ada yang dateng. Akhirnya dateng yang rajin doang, yang atuh diajarin geblek banget, yang atuh udah nyender aja ngiler, yang atuh nanya emang guru lagi puyeng gak punya duit, nanya kritis banget. Pak Ustadz saya lagi sholat terus kentut, batal nggak Pak Ustadz? Siapa yang gak mau kesel bang ditanya begitu? Lo batal Pak Ul, lu nanya pengetes gua. Bukan begitu tadi, kalau udah batal saya mau wudhu lagi, mau sholat lagi, kira-kira wudhu lagi apa kagak? Ya wudhu lah. Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak tadi? Lah basuh, nanyanya banyak banget bu. Lagi puyeng ditanya begitu, nggak masuk akal tad. Gua masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Kan ada yang nanya begitu bang, sial diangkalan tuh. Bocah sekarang kritis-kritis. Saya kagak jawab, saya balikin sama dia. Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Jawab sekarang. Muka tad malunya, makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Nih guru diongsong terus. Bener bu, lu jangan salah. Dulu kita nih, saya masih kecil, Bang Lurah masih kecil juga diajarin sama guru kita. Wow takut sama guru, nggak bisa baca dijebret, dijewer, bukan dijewer lagi, direndam, digebuk pakai blukeng. Wow jebret, ngadu sama bapak, ngadu sama mak, saya digebukin sama guru. Apa kata bapak kita, emak kita? Bukan gurunya yang salah, lu yang salah, yang malas belajar. Tuh coba sekarang ham. Makanya anak-anak kita dikit-dikit dijewer sama gurunya, ham, pret.
Bagaimana berkah ilmunya? Dulu makanya wajar kita ngaji sama guru. Ngeja dulu bu, belah pakai nggak pakai Iqra dulu mak, pakai Al-Baghdadi tuh, apa namanya Al-Baghdadiyah tuh, pakai metode itu alif fathah alif kasroh alif doma u a i u dulu tuh ngeja. Bapak taba lam do malu babalu tuh dulu. Mim patama ta patata lam do malu mata lu dulu po. Bado mabu ta patata buta dulu. Ngaji begitu, makanya ingat selalu di otak, ada masuk ke dalam hati berkah. Murid-murid dulu sama guru hormat takzim luar biasa. Anak sekarang bayarannya ogah, bener bu, sok kritis. Guru diprotes sama dia, anak-anak kencing kagak boleh ngadepin kiblat. Songong banget murid sekarang. Kita kencing je intip. Pak guru kemarin saya lihat kencing ngadepin kiblat. Guru akalnya banyak, tong gue emang kencing ngadepin kiblat, cuman punya gue takut ke kiri. Lah guru punya senjata pamungkas lah. Iyalah emang begitu teh, kalau habis kencing kita suruh dehem tuh, istibro namanya, biar supaya tiris. Nih habis kencing nih ya nih biar tiris tuh, begitu biar tiris tuh. Kalau kurang tiris juga suruh urut. Ini fikih pok ngajarin ya bang ya guru ya, lo diurut, lo habis diurut juga belum tiris juga, sentil-sentil ujungnya. Itu yang cowok, kalau cewek lain lagi tuh, kalau mau tiris jongkok bu tuh, gitu ditumit, gitu-gituin. Kalau pengen tiris juga ambil anduk kecil, masukin ke selangkangan, tarik dari depan ke belakang, baret biar gakrak. Biarin lah, yang namanya udah terakhir. Acara dari pagi udah tambah terakhir ceramah PA ya begini dah. Udah tengah malam nih bang, ini hawa-hawa lapar emang begini, jadi ngaco ngomong kalau udah lapar. Harusnya makan dulu baru ceramah. Ini kopi aja belum, dikasih larutan cap kaki 3, rasa jambu biji lagi. Rasa jambu biji bu, meredakan, membantu panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bol pecah-pecah. Ya kira penceramah bolnya pecah-pecah kali bu bibir ya. Nih, ayo anak-anak kita, ilmunya para alim ulama, insya Allah kampung kita berkah, amin. Iya, kita kumpul ngaji, anak kita titip ke madrasah, majelis taklim. Nih Bang Lurah Tajudin udah mempromosikan kita, mengajak kita. Ini kampung kita kampung religi, harus dipertahankan. Bahkan minta anggaran, bahkan jangan kita minta ke kecamatan, langsung aja ke Pemda, anggaran buat acara peringatan seperti ini, PHBI harus ada. Saya udah ngomong tadi sama Bang Lurah begitu, bener bang? Iyalah daripada dikorupsi mau dia pada bener. Iya, mendingan buat acara-acara kita begini, pencarian bakat buat anak-anak kita. Anak-anak muda, ayo semangat belajar, latihan. Dulu saya pidato begini, bisa pidato kan latihan dulu mau ikut lomba dulu bu. Wah ada lomba, nggak ada namanya idolan, nggak ada bu. Ikut lomba, latihan dulu depan kaca. Kalau mau pidato lomba dulu saya depan kaca bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap dulu. Hadirin celana merorot benerin. Wah latihan dulu. Yang punya bakat suaranya enak ya, kori jadi kori internasional, latihan dulu, ngaji, buka suara. Anak muda buka suara, jangan malu-malu. Ini ngaji malu-malu. Wah doang. Buka lagi begitu dong. Ini mah baca alif lam mim, sebut aja ulaika gitu, jangan ula doang. Emak kaget ambil balok gedik tuh ula. Ya Allah. Kenapa? Ngaji, insya Allah jadi kori internasional. Alhamdulillah. Iya, kalau anak kita ibu sudah ditanamkan ilmu agama, duduk bareng dengan ulama, ngajinya juga dihajarkan sama guru kita, ilmunya dapat, pendidikan formalnya dapat, insya Allah kedepannya anak kita jadi pejabat yang beriman, ngerti agama, sambutan juga enak. Bu pulang nyok. Bu lah iya, kalau pejabat yang ngajinya ilmunya ada, sambutan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu.
Coba yang nggak ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga kol gepeng 5.000. Bu, ngaji ilmunya para alim ulama. Insya Allah kampung kita berkah, amin. Kampung kita bisa maju, amin. Desa Laksana bisa maju, harus jadi percontohan. Bahkan omset terbesar nih, Desa Laksana ini adalah penyumbang pajak terbesar ke Pemda. Bener Bang Lurah? Tuh, mantep nggak desa kita? Mantep nggak? Tapi penyumbang besar pajak ke Pemda, mana pemberiannya? Balik dong, ya kan? Timbal balik buat negara kita, timbal balik buat kampung kita, desa kita. Insya Allah kalau ini semua ditimbal balik dari sana, insya Allah bikin acara seperti ini tiap hari, bila perlu seminggu sekali. Ngundang Bang Ucok lagi, penceramahnya Tile lagi, mendingan bulanan, angsuran juga ketutup. Iya, berkah Bu. Makanya saya heran, saya miris, dan saya malu. Tadi saya cerita sama Bang Lurah Tajudin, saya bilang di desa saya nggak begini. Enggak, jauh beda. Ini luar biasa. Acara dari pagi jam 7 udah pawai. Habis pawai lomba langsung. Dia lomba pidato, RT RW Jarok lu ngikut lomba pidato. MTQ semuanya luar biasa. Ngundang konten kreator, ngundang ini. Bu, ini susah banget nih Bang Yadi Sembako nih. Masya Allah jadwalnya Bu. Besok beliau pagi harus ke Cirebon. Dari Cirebon langsung berangkat lagi ke Brebes, ke Tegal, ke Malang, berangkat terus tuh beliau. Luar biasa. Balik lagi. Bukan MC. Enggak, keangkut truk pasir. Luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Kalau pelawak ada ilmu agamanya mantap, bisa nge-MC, benar? Nggak ada Bu, coba yang lain jadi pelawak belum tentu bisa nge-MC kayak begini, benar? Biar biasa paham agama, punya hadisnya, punya dalilnya. Ini mantap karena basicnya agama, Bang Ucok. Ya nggak, ya nggak, ya nggak. Ya, tenang aja lo, bagi dua. Orang Paro lo gue lagi angkat. Bu, udah ketemu di perapatan ya. Orang Pego. Bu, Haji, ilmunya para alim ulama. Tuh Rasulullah yang bilang. Yang kedua, kampung kita bisa maju, dunia bisa kuat, negeri kita bisa maju lagi. Kita pengen negara kita menjadi negara yang Indonesia emas. Insya Allah dengan apa? Bi'adlil umaro. Rasul yang bilang dengan keadilan para pemimpin. Nah lu, pemimpin yang adil, pemimpin yang benar, berani berkata, apabila rakyatku lapar, akulah orang yang pertama yang merasakan lapar. Tuh. Tetapi ketika rakyatku kenyang, biarlah aku orang yang terakhir yang merasakan kenyang. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat. Bener Bang? Iya, jangan omon-omon doang. Bener. Saya akan kejar tuh semuanya. Koruptor kok Antartika pembunuh pret. Bener Bang? Iya, jangan ngomong doang. Pemerintah itu pemimpin harus berani, selain pinter berani mengambil resiko. Setiap pemimpin pasti ada resikonya. Setiap kita pasti punya resiko. MC ada resikonya. Saya ngomong begini pasti beresiko. Bener Bu? Kalau kita pengen jadi pohon yang tinggi harus siap angin kencang Bang Lurah. Bener? Kalau pengen gak ketiup angin, jangan jadi pohon tinggi, jadi rumput. Nggak ditiup angin, cuma diinjak kebo. Bener kan? Bener kan? Bener kan? Bener kan? Iya. Ini nih, Masya Allah kita bangga, kita dukung. Kenapa? Udah jelas semuanya. Pemimpin yang adil, insya Allah negeri kita aman. Hapuskan koruptor semua, penjarakan koruptor, miskinkan koruptor. Begitu musinya. Rekam Bang nih biar sampai ke istana. Kalau ceramah lapar emang begini. Apa juga kata. Iya, artinya apa? Biar tahu mereka yang jadi pemimpin adalah pelayan. Kita nih masyarakat, rajanya. Masyarakat pengennya nggak muluk-muluk. Apa kepengenan kita masyarakat? Nih, pertama apa Bu? Sekolah anak kita gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang. Kagak muluk-muluk. Enggak muluk-muluk, enggak muluk-muluk, bener.
Mereka yang udah pada dilantik jadi pemerintah, jadi pejabat, jadi dewan semuanya. Siapa? Lu bisa duduk di sono karena gua yang milih. Begitu, Bu. Bener kan? Jangan mau nyalon doang, rajin turun ke bawah, bawa kaos, bawa stiker. Bener kan? Iya, udah jadi lupa sama kita. Bener. Orang kalau naik Panjat Pinang yang capek itu yang di bawah. Betul. Di bawah tuh diles-iles lehernya. Melintir sono, melintir kemari. Hatinya ngomong yang diinjak di bawah. Apa yang dia omongin di hatinya? Biarin, nggak apa-apa gua diinjak di bawah. Yang penting lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas, ingat dong, hadiah banyak itu di atas Panjat Pinang ya. Bawa turun, kita pecah rame-rame, kencang kepurusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, abis jo gua semua jo makan sendiri, abis duit rakyat dilebok KB. Sial, diangkalan bensin je minum semua, solar je minum, aspal dimakan, bu, panci-panci je kerepus semua. Kita rakyat ngap-ngapan di bawah, bener. Pertamak dilakoplos sama Om Pertalit, akhirnya kan jangankan pertamak, motor kita kok mati. Betul. Udah 8 ini Lurah. Iya, apa aja saya kata udah. Biarin dah. Mana launya tisu, minum susu. Insya Allah ke desa Laksana di bawah pimpinan Bang Haji Tajudin, insya Allah aman. Aspirasi semuanya, ayo kumpulin. Kenapa? Sayyidul qaum khadimuhum, seorang pemimpin adalah pelayan buat masyarakat. Bi'adlil umaro, dengan keadilan para pemimpin-pemimpin, insya Allah negeri kita aman. Amin ya rabbal alamin. Rakyat pun harus sadar, bener Bu, bener Bu, Bu. Jadi rakyat emang enak, rakyat itu makmum, Bu, makmum mah enggak ada syaratnya. Kalau imam ada syaratnya, nggak sembarangan. Makmum mah siapa aja boleh lah, tibang makmum. Pak Ustadz dia kan tukang mabuk ono, boleh jadi makmum lah, tibang makmum nggak ngapa-ngapa, boleh tibang makmum. Emang mabuk apa dia? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Oh, itu mabok kendaraan, lain lagi, nggak apa-apa. Pak Ustadz dia bacanya nggak fase, boleh jadi makmum lah, boleh Bang. Lah tibang makmum, ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Tapi nggak sembarangan orang jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya gebek, kacau semua. Syarat jadi imam, fase bacaannya. Ini dalam sholat, Vicky ngajarin. Yang cadel bindeng minggir dulu, nggak boleh. Yang bindeng aja nggak boleh, apalagi swing nggak boleh jadi imam. Mohon maaf, ini aturan hukum. Yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Walung. Nggak jelas. Dari mana? Gue tanya. Walung. Oh, gue denger bapak lu sakit. Meninggal. Innalillahi. Meninggal. Oh, mendingan. Dengaran kita meninggal. Nih, yang fase, yang ngomongnya enak, nggak janji-janji doang, bener Bu? Enggak program-program banyak, tetek bengek, 20 juta, 9 juta, 19 juta lapangan pekerjaan, pret, sambil miring-miring ngomong ini, kena salah bantal tuh bocah. Bener, rakyat susah semuanya, amin. Amin, susah amin. Bu, iya yang fase, Pak Ustadz, mohon maaf nih ya, di kampung saya ada 2 orang fase, jadi imam bagaimana milihnya ya? Kalau sama-sama fase, syarat yang kedua apa dalam fikih? Yang lebih alim ilmu agamanya, yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum itu maunya kagak banyak-banyak. Apa sih pengennya makmum? Apa kata makmum? Imam, lu kalau jadi imam sholat tuh jangan lama-lama, jangan panjang-panjang bacaannya. Tuh makmum pengennya. Bener Bu? Iya. Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman hatinya ngomong besok gua kapok sembahyang melu. Jangan kecewain. Rasulullah juga negor lu. Mu'adz bin Jabal diomerin Bu sama Rasulullah, sholat maghrib habis baca fatihah, baca surahnya Al-Baqarah sampai kelar, ditegur sama Rasulullah, afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama? Jangan begitu. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa, mau 2 juz 3 juz berapa surah 30 juz lu baca sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau lagi jadi imam, ya nggak makmum banyak, idza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya. Kenapa? Karena kemampuan makmum nggak sama sama kemampuan lu. Bener Bu? Ada yang habis sembahyang udah janjian mau terima duit,
ada yang mau naikin akte, ya kan, ada yang mau bikin ini, ada yang mau berangkat biar utang, ya kan, ada yang menungguin macam-macam. Maka kita kepengen yang alim, yang lebih tahu, yang lebih paham ilmu agama. Sama-sama alim, sama-sama fasih. Syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya yang jadi imam. Waduh Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng, kemarin habis ulang tahun dia bareng. Sama umurnya, sama sepantaran. Kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat dalam fikih apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Aduh Pak Ustadz, emang tinggalnya bareng, dia masih kecil ini, dia sama dia, CS kental, dia dua-duaan mulu. Nggak punya rokok sebatang, karang potes sebelah, dua-duaan kemana-mana dia. Sama juga, kalau sama juga tinggalnya bareng, habis dia syarat fikih, habis sudah. Kalau semuanya sama, alimnya sama, fasenya sama, kemudian tinggalnya sama, umurnya sama, lah habis sudah. Syarat yang kelima, ini tambahan saya ini mah tambahan doang, yang istrinya lebih dari satu yang berhak jadi imam. Ini tambahan doang nih Pak Lurah, tambahan doang nih dari saya nih. Kalau bininya 2-3 mah itu nggak ngapa-ngapa, itu yang sabaran yang dicari. Kan kalau yang ngatu pulang ke sana dikuncin pintu, pulang ke sana dikuncin pintu, akhirnya tidur di masjid. Di kolong beduk ditidur. Masya Allah, itu ngapa tawa-tawa bang? Nih Masya Allah, kita kepengen, ayo Bu, bi'adlil umaro, insya Allah kita pertahanin desa kita jadi desa percontohan buat desa-desa yang lain. Amin. Bi'ilmil ulama, bi'adlil umaro, dengan keadilan para pemimpin. Yang ketiga, Rasulullah bilang apa? Dunia kita bisa maju, negeri kita bisa maju, desa laksana bisa maju, bisa kuat dengan bisa khawatil agnia, dengan kedermawanan orang-orang yang kaya. Wahai kau para donatur, wahai kau yang banyak duitnya, hei orang-orang kaya yang diberikan harta banyak, dititipkan harta, bantu mereka, jangan pelit, jangan medit. Wahai kau para investor, jangan pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, buol nontot. Bantu. Dengan kedermawanan orang yang kaya, insya Allah hidup akan lancar, hidup yang enak, berbagi Bu. Disebut kaya ada yang miskin, jangan sombong mentang-mentang kaya, bener Bu? Iya, makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, dia pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, pelit sama orang susah, kan juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, dia kena sakit, nah gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai, mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai Bu. Makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pagi-pagi pakai kursi roda, anaknya 6:30, 7:30 masukin lagi, 7:30, 8 masukin lagi. Anaknya jemur lupa ngangkat, main game aja anaknya jemur. Wah, pas 11:30 baru ingat, ya Allah bapak belum diangkat. Dia kagak tahu bapaknya udah kering uled. Nih hidup enak berbagi, disebut kaya ada yang miskin, bener? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya tapi karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak munah, ya kan Bu? Bagaimana sih lagunya itu? Itu begitu enak, yang kaya jangan sombong. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda, ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat takkan ada pembangunan, begitulah. Itu kata Kong Haji Oma, bener Bu? Jangan mentang-mentang kaya jalan dipanggil agak nengok, mentang-mentang duit banyak jalan gak nginjek tanah, kuntilanak kali. Disebut kaya ada yang miskin, disebut atasan ada bawahan, jangan sombong jadi atasan. Coba-coba dah ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya, bah selepatin bocah. Nih hidup enak saling memerlukan, yang kaya bantu yang miskin, yang lemah dibantu sama yang kuat. Begitu hidup kayak 5 jari kalau 5-5-nya kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa Bang. Kita itu makhluk sosial, semuanya beda.
status sosial beda, ya kan, dikasih perbedaan. Ini tanda bukti tanda daripada kebesaran Allah, dikasih perbedaan. Sama jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, beda namanya, beda bentuknya, fungsinya beda, tapi kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk nggak sakit teh. 5 jari simbol dalam bermasyarakat ada semua. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT, RW, kadus, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, simbolnya jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep, mantap. Yang ini telunjuk. Siapa dia? Simbol orang kaya. Kenapa simbolnya telunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bangun masjid bang di sono ya, tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ditekuk orang, agak model lu nunjuk-nunjuk. Nah, orang kaya beda, orang kaya lagi duduk bareng nih, terus orang kaya kentut pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat, sehat bapak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis kita dibully bu, kita lu setan lu, bu bangke lu. Nggak punya adab bener lu, kentut sembarangan, pindah suruh pinggir kali, diusir. Orang kaya tunjuk lah. Nah ini jari tengah nih. Siapa jari tengah? Simbol TNI Polri, jari tengah. Kenapa dia di tengah? Netral, kesono enggak kemari enggak, tengah-tengah netral. Netral pak komandan, netral, tengah-tengah, netral, kesono enggak kemari enggak, netral. Maka saya pengen jangan sampai ada undang-undang rencana duwe fungsi ABRI lagi. Tengah, netral, jangan berpolitik, bener bu? Nah ini jari manis, siapa dia? Simbol anak muda. Kenapa simbolnya jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Ini kelingking, simbol kaum perempuan, dharma wanita, the power of mak-mak. Kelingking dia, kecil tapi antep. Jangan macam-macam sama kelingking. Lelaki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Fleksibel, kemana aja masuk. Kelingking ke hidung masuk, ke kuping masuk. Dari kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak, pakai kelingking. Enggak mungkin pakai jempol, boros. Kesian bol ayam ledes. Kecil tapi antep, jangan macem-macem sama kelingking. Sweet kelingking ketemu jempol, kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Kenapa bisa kalah? Kadang jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa. Makanya disebut Hawa nafsu. Enggak ada Adam nafsu. Wah, Ibu Hawa yang ngerayu-ngerayu, ayo dong ayang beb, mam dong tayang, buah khuldinya emam ya, tuapin ya, tuapin, ayang beb, tuapin. Akhirnya Nabi Adam kerayu-rayu, bu, laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau udah kena godaan perempuan, Nabi Adam aja kegoda. Akhirnya dimakan buah khuldi dimakan, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya, ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada, nyangkutlah buah khuldinya. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul. Ribet, kacau dah. Anak nangis minta tetein, ngangkat dengkul, mimi tayang mimi, ribet. Sampai di dada terbelah dua. Alhamdulillah, syukur terbelah dua bu. Kalau satu doang kayak tumor.
Tuh, tapi kelingking sweet ketemu jempol bisa ngalahin jempol dia. Nggak selamanya menang nih sweet kelingking lah, ketemu telunjuk. Allah, telunjuk orang kaya. Makanya perempuan bang, asalnya duit begini. Bukannya matre, bukanlah. Emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang karena dia ngaji sama ustazahnya, dia paham. Emosinya bisa hilang karena dia kumpul di majelis taklim mulu bareng sama guru-guru sama teman-teman. Yang kagak hilang mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah diumpetin dimanapun ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang nih diselipin di sini? Duit sial. Lah lu tahu dari mana? Emang udah umpetin masih ketahuan aja. Udah gue ya kan bu. Iya, makanya hati-hati ibu. Nih, ada undang-undang baru sekarang. Kalau ibu nyuci baju suami atau celana suami, nemuin duit, enggak nemuin duit, ketika dicuci ada duitnya, itu diangkat, nah ada duit ini. Itu ibu kena pasal namanya pencucian uang. Kalau ibu ambil itu duit, ibu kena pasal lagi. Itu pasalnya menyembunyikan barang bukti. Kalau ibu belanjain, ibu kena pasal lagi menghilangkan barang bukti. Wah, iya. Nih Masya Allah, 5-5-nya kompak bersatu. Insya Allah yang dilakuin koordinasi dari Bapak Kepala Desa dengan para tokoh, dengan para tokoh agama, ulama, kumpul bareng bersatu. Insya Allah sesuatu kerjaan apapun kalau dirame-ramein jadi enteng. Bener Bang Lurah nggak mungkin bisa sendirian, bener Bu. Kepala desa kita nggak mungkin Bang Haji Tajudin bisa sendirian tanpa bantuan, dorongan, motivasi dari teman, saudara, keluarga, bahkan seluruh masyarakat, tokoh yang lainnya. Kompak bersatu. Kerjaan apapun kalau dirame-ramein jadi ringan. Insya Allah aman. Hidup kita bareng-bareng. Nih saya ngomong begini karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita semua saling perlu. Bukan berarti kiai, ustadz, penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini ibu, yang dengerin kagak ada. Paling kata RT itu ustadz udah lama begitu. PA. Kenapa? Karena kita saling perlu, makhluk sosial. Saling memerlukan. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Ini pentingnya kita. Bisa khawatil agniya. Yang punya harta bantu dengan harta. Amin. Yang punya tenaga bantu dengan tenaga. Yang punya pemikiran bantu dengan pemikiran. Enggak punya pemikiran, enggak punya tenaga, enggak punya duit juga bantu dengan doa. Bantu doa juga nggak bisa, udah bantuin diem aja. Ini kadang-kadang udah nggak bantuin duit, bantuin doa kagak, bantuin tenaga kagak, bantuin pikiran kagak, ngomong mulu ngomong, bisanya ngeritik doang. Lu salah itu anak muda lo, yang bener bagaimana Kong? Gue juga bingung. Nah ini yang PA. Kritik yang membangun, insya Allah berkah, amin. Yang keempat, negeri kita bisa kuat, kampung kita bisa maju, desa laksana bisa kuat dengan apa? Bidu'ail fuqara, dengan doanya para orang-orang fakir, anak yatim, fakir, miskin. Jangan pernah kecilin Bang Lurah. Maka saya dulu protes ada istilah raskin. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Orang kaya makan raskin, kagak pantas dia. Dia orang kaya mah berasnya beda dong, raskai. Iya, kasih namanya bansos raskin. Jangan. Kenapa? Doanya mereka langsung menembus aras. Doanya mereka, jeritan batinnya didengar oleh Allah. Yatim sumpahnya tokcer, yatim doanya manjur. Maka orang-orang yang tertindas, kaum mustadafin, orang-orang yang lemah, doanya didengar oleh Allah. Jangan pernah kecilin tuh. Maka bantu. Saya belum lama ceramah di Kementerian Pemberdayaan Masyarakat. Saya ngomong di situ, apa tugasnya pementeri itu? Untuk apa? Memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, fakir miskin, orang-orang yang lemah, yang tinggal di kolong-kolong jembatan. Mereka rekrut semua, bagi
kasih. Kenapa? Karena fakir miskin adalah tanggung jawab dipelihara oleh negara. Ini amanat undang-undang. Bu, cuma kalau udah dibantu supaya apa? Dibantu supaya bisa maju, bisa mandiri. Jangan kita ngarepin bantuan mulu, bener Bung? Iya, kalau sudah dibantu biar supaya bangkit, supaya kedepannya bisa membantu yang lain. Begitu musinya. Jangan tiap tahun dia lagi. Kapan mau maju? Bener Bu? Iya, masih banyak yang dipikirkan oleh pemerintah. Itu tujuannya. Supaya apa? Masyarakat kita jadi aman, jadi sejahtera semuanya. Maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kita pengen terapkan di Desa Laksana. Insya Allah berkah. Doain Bang Lurah biar sehat terus, panjang umur, duitnya banyak. Iya, HP-nya baru besok. Iya, makanya HP dihack. Doain Bu. Sebab kenapa? Kalau pemimpin kan, kalau ada rakyat yang begini-begini peka, rakyat kita yang begini peka, ya Allah nggak enak peka, selalu ada kepekaan. Ini kadang-kadang aneh, mereka udah pada jadi lupa sama kita, bener? Ini makanya bedanya pilkada sama pilkabeh begitu. Iya, kalau pilkada kalau udah jadi lupa, kalau pilkabeh lupa jadi. Mudah-mudahan kita doain para pemimpin kita senantiasa takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Amin. Doain Desa Laksana ke depannya lebih maju lagi. Adede sudah alhamdulillah, tadi beliau cerita hampir 3M ya Lurah, 3M semua buat pembangunan. Insya Allah jaling-jaling semuanya. Ini enggak, saya bilang sama dia, Bang Lurah, pemimpin desa tergantung lurahnya. Siapa yang berani cekatan lurah, sering datang ke Pemda, sering datang, ada birokrasinya yang bagus, bawa proposal, minta ke sono. Kenapa? Kita mesti tagih tuh Bang. Di DPR kita, di PRD ini banyak dana-dana aspirasi, di Pemda kita banyak. Salam sama Pak Gubernur dari saya, sama Bupati, salam nih Bang Ucok nih dekat sama Pak Bupati, salam. Kenapa? Biar peka semuanya, semua merata pembangunan. Insya Allah anggaran pasti ada. Bener Bu? Bener Bu? Bang Lurah harus berani, Bang Lurah harus siap semuanya. Buat apa? Jiwa raga kita ketika sudah dibilang bahwa untuk rakyat, insya Allah aman. Amin, amin. Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik jadi khalifah ngomong apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sahabat yang lain bertanya, Khalifah, kenapa kau mengucapkan innalillah? Karena ini satu musibah buat saya bukanlah orang yang terbaik dari mereka. Begitu Ibu. Umar bin Abdul Aziz menjabat cuma 2 tahun, bukan 2 periode, tapi namanya dikenang sampai sekarang. Ini udah 2 periode masih jelek aja, jelek lagunya. Bener? Umar bin Abdul Aziz 2 tahun memimpin, beliau luar biasa, namanya dikenang dalam sejarah. 2 periode habis semuanya. Ya enggak? Ramai sekarang di media. Kalau memang bener unjukin aja nih ijazah saya yang asli, begitu ngomong aja. Bener? Gak usah puyang-puyang, rame-ramein medsos saja, pusing-pusing aja. Berhenti semua tuh polemik. Kalau berani berkata, ini saya kuliah, saya juga UGM nih, UGM urusan gila mancing. Iya, saya mau mancing mulu Bang Lurah. Makanya ya Allah, ayo kita kepengen semuanya keterbukaan, transparan semuanya, rapi semuanya. Maka pemimpin yang baik seperti itu. Siang dilantik, malamnya pesta. Umar bin Abdul Aziz pesta. Pesta apa? Pesta air mata di mihrab, di masjid, nangis dia, merasa tidak mampu. Tapi apa? Semua baik, lancar semuanya ada insya Allah. Kalau pemimpin-pemimpin kita takut sama Allah, rakyatnya pasti senang, pasti bahagia dan sejahtera. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua dah, panjang umur. Udah lapar nih Bang Lurah. Ya, insya Allah 4 ini kita jalanin. Ilmunya para alim ulama ada di kampung kita, keadilan para pemimpin ada di kampung kita, dan juga dengan kedermawanan orang yang kaya. Dan yang keempat, doanya fakir miskin, doanya orang-orang yang lemah, insya Allah langsung tembus aras, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini 4 golongan ada semua dalam kampung kita di Desa Laksana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal berkah. Insya Allah kedepannya Desa Laksana lebih maju lagi, pelayanannya lebih hebat lagi. Insya Allah apa yang diniatkan, dicita-citakan
senantiasa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, 11:30 kurang karena kita udah kegiatan dari pagi, capek, lelah semuanya. Pak Lurah juga, kita Lurah semua panitia udah lelah semuanya. Mudah-mudahan kapan-kapan ya kalau masih penasaran ya ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Insya Allah kita dah doain saya biar gemuk ya. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Doa dulu Bu, doa kali ya. Udah kelar semua. Oh, doa langsung ya. Ya wa'afuni ya karim, wa'afuni ya karim, wa'afuni ya karim ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma balligh maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih Ibu, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.